Dengan itu, dia menatap Chandra dan berkata, "Chandra, kamu memiliki hubungan yang baik dengan Master Johan of Classic Mansion. Mengapa kamu tidak memesan kamar pribadi untukku di sana? Dan kita akan menyelenggarakan jamuan makan untuk Nona Sanja malam ini." Chandra tentu saja tidak akan menolak hal semacam ini. Lagi pula, Johan menghormatinya. Biarkan Johan mengatur kotak pribadi, hanya masalah kata-kata. Jadi, dia segera berkata, "Oke, Presiden, saya akan menelepon Johan dan menyuruhnya menyiapkan kotak yang bagus untuk kita." Begitu Sinya mendengar kata rumah klasik, kepalanya sebesar ember, dan dia buru-buru berkata, "Wakil Presiden Haris, jangan terburu-buru dulu." Dia buru-buru berkata kepada Presiden Pei, "Presiden Pei, jangan pergi ke hotel kelas atas, cari saja restoran khusus untuk makan makanan rumahan." Jujur saja, ini adalah pertama kalinya saya ke Jakarta. Saya tidak akrab dengan kota ini, dan ingin memahami sisi kehidupan kota yang sebenarnya. Mendengar ini, Presiden Pei langsung memuji, "Nona Sania benar. Anda baru di kota, dan nenek moyang Anda pergi dari Jakarta kami. Ini adalah setengah dari kampung halaman Anda. Karena Anda telah kembali ke kampung halaman Anda harus mencicipi rasa kampung halaman Anda yang paling membumi." Dia segera berkata, "Mari kita coba hidangan lokal paling otentik di Jakarta malam ini." "Oke," Sinta buru-buru setuju. Segera, Presiden Pei mengemudikan mobilnya dan membawa semua orang ke sebuah restoran kecil yang tidak mencolok, yang kecil tetapi memiliki interior yang sangat bagus dan melakukan bisnis yang sangat baik. Jika bukan karena panggilan Presiden Pei sebelumnya, saya khawatir mereka bahkan tidak akan mendapat tempat duduk di sini. Tapi untungnya Presiden Pei di sini juga memiliki sedikit wajah kurus. Jadi orang-orang sengaja mengosongkan meja pelanggan yang telah memesan sebuah kotak, membiarkan kotak itu kosong untuk Presiden Pei. Presiden Pei membawa Chandra dan Sinta membawa Martha. Mereka berempat duduk di dalam kotak dan memesan beberapa hidangan lokal. Presiden Pei saat itu bertanya kepada Sinta, "Nona Sania, saya ingin tahu berapa lama Anda akan tinggal di Jakarta kali ini?" "Pameran seni akan diadakan paling cepat bulan depan. Karena akhir bulan ini kita akan pergi ke Korea untuk pertukaran budaya, dan mungkin butuh lebih dari seminggu sebelum kita bisa kembali." Presiden Pei khawatir Sinta sedang terburu-buru, dan jika dia tidak bisa tinggal di Indonesia terlalu lama, pameran seni harus mempercepat langkahnya. Tapi sekarang semua energi ada di pertukaran budaya, jadi takut sulit untuk menyeimbangkan keduanya. Sinta juga tahu apa yang dikhawatirkan Presiden Pei, dan dia telah menunggunya untuk menanyakan pertanyaan ini pada dirinya sendiri. Jadi, dia segera mengikuti kata-kata Presiden Pei dan berkata sambil tersenyum, "Presiden Pei tidak perlu cemas. Anda dan Wakil Presiden Haris masih fokus pada pertukaran budaya yang Anda berdua selenggarakan. Untuk pameran seni, bisa menunggu sampai kalian berdua kembali dari Korea, karena aku akan tinggal di Jakarta untuk waktu yang lama." "Oh, apakah begitu?" Presiden Pei berkata dengan terkejut. "Bagus sekali. Bagaimanapun, pameran seni dengan anggaran 50 miliar dapat dianggap kelas 1 di Indonesia dalam hal skala, dan pameran seni sebesar ini tentu membutuhkan lebih banyak waktu dan upaya untuk mempersiapkannya jika ingin sukses." "Ya," Sinta mengangguk dan tersenyum, "saya tidak akan menyembunyikannya dari Anda, Presiden Pei. Kakek saya sebenarnya ingin kembali ke akarnya di masa depan. Jadi saya datang ke Jakarta kali ini untuk membuat pemberhentian depan baginya, untuk membiasakan diri dengan situasi di sini terlebih dahulu, dan kemudian menyelesaikan kediamannya, sehingga dia dapat kembali ke sini tanpa khawatir." Presiden Pei bertanya dengan rasa ingin tahu, "Ini berarti Nona Sania akan menetap di Jakarta?" Sinta mengangguk dan berkata, "Itu benar. Saya baru saja membeli villa dalam 2 hari terakhir, tetapi saya belum punya waktu untuk mengaturnya. Jadi saya mungkin harus mencari ahli Feng Shui yang andal untuk membantu saya melihatnya terlebih dahulu. Dan jika tidak ada yang salah dengan Feng Shui,
Apakah akan ada konflik dengan orang tua itu? Chandra mendengar ini, segera menjadi cerah, hampir tanpa ragu-ragu dari kegembiraan. Nona Sania, Anda ingin menemukan Master Feng Shui, maka Anda benar-benar menemukan orang yang tepat hari ini. Sinta dan Presiden Pei mengobrol begitu banyak, hanya untuk membawa Chandra masuk, menunggunya mengucapkan kalimat ini. Jadi, dia menekan kegembiraan batinnya dan bertanya, berpura-pura terkejut, Wakil Presiden Haris, apakah Anda tahu Feng Shui? Chandra tersenyum hangat dan melambaikan tangannya. Saya tidak tahu, tapi menantu saya tahu banyak. Dia adalah master yang mengkhususkan diri dalam Feng Shui, dan memiliki sangat banyak klien di Jakarta dan bahkan di seluruh negeri, dan semuanya adalah klien besar dan kaya seperti Anda, Nona Sania. Apakah begitu? Sinta berkata dengan ekspresi terkejut di wajahnya. Jika itu masalahnya, itu kebetulan yang bagus. Ketua Pei di samping juga tidak dapat menahan diri untuk tidak bergema. Nona Sania, Chandra benar, menantunya memang seorang ahli Feng Shui, seperti yang disebutkan Tuan Johan di rumah klasik menghormati menantunya. Anda tahu Tuan Johan adalah orang penting di Jakarta kami yang bermartabat. Jika menantunya tidak memiliki bakat yang nyata, tidak mungkin dia bisa membuat seseorang seperti Master Johan begitu yakin. Sinta sangat bersemangat. Pada saat ini dia dapat menyimpulkan bahwa menantu Chandra, Tama, adalah Master Renza, dan orang besar di balik penyembuhan paraplegia Chandra. Dalam hal ini, masuk akal jika Tama memiliki pil peremajaan. Memikirkan hal ini, dia buru-buru berkata, Wakil Presiden Haris, tolong bantu saya berbicara dengan menantu laki-laki Anda dan minta dia untuk mencoba meluangkan waktu dari jadwal sibuknya untuk membantu saya melihat Feng Shui villa itu. Chandra selalu pandai menyelamatkan muka, jadi saat ini, dia secara alami sangat cepat mengambil tanggung jawab dan berkata, jangan khawatir, Nona Sania, menantu saya sangat menghormati saya. Saya akan memberitahu dia ketika saya kembali. Dia pasti akan setuju. Chandra berkata. Pikiran Chandra tergerak dan buru-buru bertanya, ngomong-ngomong, Nona Sania, villa yang Anda beli, apakah ini rumah baru atau bekas? Ini hardcover atau kasar? Sinta memberi Marta wewenang penuh untuk melakukan ini. Jadi dia tidak tahu villa seperti apa yang dia beli. Jadi dia berkata kepadanya tanpa menunjukkan wajahnya, Marta, datang dan perkenalkan itu kepada Wakil Presiden Haris. Marta berkata, Wakil Presiden Haris, villa yang dibeli wanita kami adalah villa bekas, di pinggiran kota, interiornya didekorasi, tetapi dekorasinya agak tua. Anda bertanya ini, apakah ini dalam Feng Shui perlu tindakan pencegahan? Chandra tertawa, Feng Shui tidak memiliki tindakan pencegahan, terutama karena putri saya terlibat dalam studio desain. Terutama untuk melakukan desain interior, saya ingin mengatakan bahwa jika Nona Sania villa ini membutuhkan dekorasi, Anda dapat menemukan putri saya, dia sangat profesional. Sinta menjadi cerah dan berkata dengan gembira, bagus sekali. Saya hanya ingin merobohkan dan mengulang semua dekorasi interior, jadi saya tidak perlu bekerja keras untuk keluar dan mencari lagi. Chandra tidak menyadari fakta bahwa dia baru saja secara tidak sengaja menjual putri dan menantunya dari semuanya. Sebaliknya, dia merasa bahwa dia telah melakukan pekerjaan dengan baik hari ini, dan masing-masing mendapatkan satu bisnis untuk putri dan menantunya. Ini tidak dapat disalahkan atas kebodohannya, lagi pula, dia tidak dapat mengetahui bahwa apa yang disebut Sania Fair di depannya, identitas aslinya adalah Sinta, tetapi juga ratusan miliar dolar ibu negara keluarga teratas. Selain itu, dia tidak tahu bahwa Sania Fair telah bergegas ke Jakarta sebelum pelelangan pil peremajaan, hanya untuk menemukan Tama. Saat makan berlangsung, suasana hati Sinta sangat baik. Dalam makan berikutnya, dia tidak menyebutkan Feng Shui dan dekorasi, dan semua yang dia bicarakan terkait erat dengan pameran seni seolah-olah Feng Shui dan dekorasi benar-benar hanya topik acak untuk dibicarakan.
Sekian dulu ya video kali ini, kita lanjutkan lagi videonya di lain waktu. Oh iya, bagaimana menurut kalian? Semoga bisa sedikit menghibur kalian semua. Untuk teman-teman yang baru nonton, jangan lupa subscribe ya, hehehe. Dan kalau teman-teman ada yang ingin gabung langganan, bisa langsung gabung saja untuk dapat fitur yang menarik dan sedikit membantu Mimin. Terima kasih banyak sudah menonton, sampai jumpa lagi, bye bye bye.